Saudara, kita awali berita pertama. Staf kantor Badan Wilayah Sungai Papua Merauke memalang kantor pada Rabu pagi. Pemalangan dilakukan karena sejumlah hal, antaranya karena pimpinan dianggap tidak memihak dan tidak mengayomi kepada anak asli Papua saat terjadinya pergeseran posisi jabatan di kantor BWS Papua Merauke. Kantor Balai Wilayah Sungai Wilayah Papua Merauke dipalang oleh stafnya pada Rabu pagi. Pemalangan dilakukan dengan memblokir pintu masuk kantor dengan kayu balok disertai spanduk berisi alasan pemalangan. Pemalangan dilakukan oleh sejumlah pegawai karena mereka menilai pimpinan BWS Papua Merauke tidak mengayomi dan mendiskriminasi anak asli Papua. Para pegawai juga menolak pergantian jabatan yang akan dilakukan dan mengancam akan terus memalang kantor jika sertijab dilakukan. Melawan sistem yang dilakukan oleh Ibu Magdalena Tanga sebagai kepala balai. Dan Ibu tidak berlaku atau berdiri sebagai seorang pemimpin yang mengayomi seluruh pegawai. Ini Ibu melakukan kriminalisasi dan melakukan diskriminasi bagi pegawai di balai ini, lebih khusus bagi Kementerian Papua. Ya, apapun saya mau sampaikan, seorang pemimpin yang dari Sabang sampai Merauke ditempatkan di sini, dia harus paham firman Tuhan, baca Alkitab, baca Al-Quran, dia baca Undang-Undang Dasar 45, dia harus baca Undang-Undang Otsus supaya paham. Papua ini bukan seperti dulu. Kami sudah pintar, kami sudah berubah, harus diberi kesempatan bagi kami. Ya, jadi dia tidak sedikit pun tidak punya manajemen seorang pemimpin. Sementara pemalangan hanya berlangsung sampai siang saja, setelah polisi bersama kepala balai membuka palang secara paksa untuk melakukan sertijab. Sempat terjadi adu mulut antara pegawai dengan petugas saat palang akan dibuka, namun tidak berlangsung lama. Kepala kantor BWS Papua Merauke membantah berlaku diskriminatif terhadap staf dan pegawai asli Papua. Dirinya juga menyebut bahwa pergantian posisi dan jabatan wajar dilakukan di lingkungan BWS Papua Merauke. Hal yang biasa sebenarnya. Di organisasi kami itu setiap tahun ada perubahan-perubahan SK. Jadi jika ada terjadinya pemalangan itu kan dari pribadi-pribadi orang, iya kan. Yang memalang juga ini kan sebenarnya tidak keluar dari SK tersebut. Beliau tadi ada disebut namanya, cuma pergeseran tempat duduknya terkait dengan diskriminasi itu sebenarnya nggak benar, ya. Justru saya sangat mendukung anak-anak Papua. Jangankan sebagai anak-anak Papua, masyarakat Papua. Saya sudah 29 tahun mengabdi untuk Papua. Jadi mengatakan diskriminasi, mohon maaf, saya tidak bisa menerima bahwa saya diskriminasi anak-anak Papua. Saya sudah 29 tahun di sini mengabdi untuk Papua. Ya. Syarif Cimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan.